Satu kejutan paling besar ya Spurs menang, itu kejutan. Gue pikir MU kalah. This is the moment untuk Erik ten Hag menunjukkan bahwa he's the boss, bukan Ronaldo. Kalau dihitung-hitung Arsenal, Chelsea dan lain lebih besar. Padahal itu tim yang peringkatnya lebih tinggi ya. Lu kalau mau ngejar, lu mestinya spend lebih banyak dong. Betul. Kalau 2 tahun sebelumnya kan AC dan Inter. Gue bilang Juve bisa mendekati sekarang. Tahun ini. Ya. Dan keempat itu feeling gue ya Napoli. 11 starternya Madrid itu luar biasa. Sulit untuk dikalahkan. Tapi mereka juga manusia. Pada saat cedera atau lagi main jelek atau pelapisnya itu nggak memadai. Gue bilang kalau Frenkie de Jong kecolongan sama Chelsea, itu MU tololnya nggak ketolongan. Bisa ngamuk gitu. Kalau kalah lagi, kayaknya MU harus dirukiah tuh. Oke, kita ketemu lagi dalam acara Jasaye bersama saya dengan Opa Kunci. Gak pernah mau dia bilang, gue gak punya anak, apalagi cucu. Anaknya domba. Dan banyak. Dan lo udah punya berapa domba, Coach? Gue dengar internasional domba lo ya? Iya, di mana-mana ada. Jadi kalau gue liburan kemana, mereka tahu, mereka DM mau ketemu. Jemput ya? Bayarin makan gitu? Ajak, traktir lunch. Seru aja. Oke, Coach, sekarang beberapa liga udah mulai ya. Liga Inggris, kemudian Eredivisie, Bundes, dan Liga Ligue 1. Ligue 1. Ya, kita mulai dulu. Suka tidak suka, yang paling menarik perhatian adalah Liga Inggris ya. Tim-tim bermain dan ada semua Big Six itu rata-rata menang ya. Arsenal Ada Arsenal kejutan. Menang. Satu kejutan paling besar ya Spurs menang, itu kejutan. Gue pikir MU kalah. Ini masalah sudut pandang. Ayam sayur menang, ini kejutan itu. Ayam sayur menjadi ayam jago nih lo ya. Kemudian City ngamuk ya. City ngamuk, dan kemudian ada 2 kejutan yang Liverpool ternyata ditahan oleh Fulham, dan yang paling mengejutkan adalah MU ya, yang diperkirakan akan bagus menjadi berubah tuh, Coach. Ya, kalah dengan Brighton. Mainnya berubah di babak kedua ya. At least lebih bagus. Babak pertama benar-benar sangat buruk sekali. Mungkin di 5 menit, 10 menit pertama masih bisa ditonton, habis itu jelek. Yang gue maksud jelek itu banyak sekali pemain terutama di lini tengah tidak membantu lini belakang, karena mungkin mereka agak kaget bahwa Brighton melakukan pressure dengan 4-5 orang. Pada saat pemain belakang di press, justru pemain tengahnya itu harus turun, terutama Bruno, McTominay dan Fred. Nah, yang turun Fred. Nah, Fred di cover juga, bolanya nggak tahu harus kemana, sehingga sirkulasi bola itu jadi lambat. Pada saat sirkulasi bola lambat, mereka tidak bisa merusak defense lawan. Nah, pada saat masih di babak pertama si Eriksen turun ke bawah, itu mulai sedikit berubah. Tapi gue melihat keinginan, fighting spirit, mentalnya itu nggak banget di babak kedua. Di babak pertama. Dan itu berubah di babak kedua, mereka berhasil cetak gol walaupun tuh golnya jatuh dari langit. Tapi at least they create beberapa peluang. Rashford 2 kali peluang besar nggak masuk. To the moon. Dan gue bilang Rashford ini kalau gue jadi ten Hag, gue akan coba dia sebagai striker. Karena di sayap kiri dia berapa kali memang nggak main bagus. Saya adalah orang yang sangat mengharapkan perubahan dilakukan oleh ten Hag. Tapi kemarin coach babak pertama itu, menurut gue itu nggak ada ten Hag-nya tuh. Malah menurut gue aneh. Tetap mempertahankan Fred Tuminay, gandeng, kemudian Eriksen tiba-tiba jadi striker. Ada apa sebenarnya? Gue juga nggak tahu ya, apakah dia ingin memberi kepercayaan kembali kepada 2 pemain ini, sehingga di pramusim mereka juga sering bermainnya cukup bagus, tapi mendadak berubah bahwa di IPL ini kan bukan hanya bermain, tapi juga mental. Dan permainan Ten Hag itu yang peran krusialnya itu kan di tengah, karena mereka tidak bermain dengan playmaker. Dan pada saat si Eriksen turun ke DM, ke anchor nomor 6, lebih terorganize lah.
Tapi memang di sisi lain, siapa yang mau gantiin Fred sama McTominay? Mungkin paling Van de Beek doang. Jadi mereka memang nggak ada pilihan. Dan kenapa Van de Beek dimainkan di late babak kedua ya? Karena Van de Beek di pramusim jelek mainnya. Dan itu dia mengakui. Dia mengakui bahwa walaupun pelatih gue Erik ten Hag yang pernah jadi mantan pelatih gue, sekarang kembali lagi gue dilatih, tetap harus kerja keras. Tetap gue harus kerja keras dan harus membuktikan. Dan Van de Beek akan dapat kesempatan, tapi kan jadi masalah pemain pelapisnya itu nggak bagus. Kenapa nggak memainkan Iqbal, coach? Yang terbukti kemarin dalam pre-season bagus banget. Dia tidak terlalu berani. Kayaknya dia tetap ingin memberi kepercayaan dulu kepada pemain-pemain yang tahun lalu menjadi starter. Dan kalau itu tidak berhasil dan kelihatan lawan Brighton nggak berhasil, ya kemungkinan besar ada perombakan ketemu Brentford nanti. Nah, yang jelas Erik ten Hag sudah bilang, gue masih butuh 2-3 pemain. Dan itu belum dipenuhi. Dia belum, maka dari itu dia dari awal incer Timber karena dia tidak percaya dengan Dalot sama AWB. Dan kemarin terbukti berapa kali Dalot itu melakukan kesalahan. Lepas bola itu banyak banget ya. Posisinya juga jelek sekali. Banget. Dan itu banyak sekali diserang lewat sayap kiri kan. Pemain dari Brighton ya. Somehow kasihan juga sama si Ten Hag ini karena di pramusim mereka bermain cukup bagus. Bagus ya. Tapi di babak pertama kok semua bisa berubah, maka dari Ten Hag ini proses. Dan menjelang ke match kedua mereka sudah kontak Rabiot untuk datangkan dari Juve. Dan orang bilang ini juga bukan satu rencana yang bagus ya? Bukan rencana yang bagus, tapi nggak banyak pilihan juga. Sekarang Liga sudah mulai tidak banyak klub yang melepas pemain tier 1-nya. Yang diincar adalah tier 2, tier 3. Ada 2 klub yang masih ngincar banyak pemain, yaitu Chelsea sama MU. Dan MU benar-benar butuh. Jadi kalau pemain tier 1 nggak dapat ya, mau nggak mau pemain selevel Tielemans, selevel diambil juga ya, Rabiot diambil juga, gitu. Oke, dan yang jelas De Jong, kalaupun dia harus pindah dari Barcelona dan dia bilang dia lebih milih Chelsea. Itu media yang bilang. Gue tidak yakin. Tetap nggak yakin loh. Gue tetap nggak yakin. Karena gini, dia juga melihat kenapa banyak pemain menolak Chelsea. Oke. Ada yang salah kan. Kedua, Ten Hag di Chelsea dia itu bagian dari 11 pemain. Bisa dirotasi, bisa enggak. Di MU dia itu lebih dari pemain lainnya. Pasti akan di-secure ya? Pasti akan dimainkan di posisi yang favorit dia, bermain sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan keinginan dia. Karena kalau kita bicara gaji, nggak jauh beda. Mungkin beda 1 juta, 2 juta, tapi kenikmatan untuk bermain itu akan ada di MU-nya Ten Hag, bukan di Chelsea. Hanya kembali sekali lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Gue tidak bilang dia pasti ke MU, enggak. Tapi kalau saya udah pesimis lah, coach. Kalau orang bilang dia tidak akan ke MU, itu bohong besar. Karena memang gue baca satu interview dengan salah satu wartawan Belanda, yang wartawan Belanda ini Van de Kraan namanya, di interview juga dengan Sky Sport. Dia juga bilang, yang gue udah berkali-kali bilang, Frenkie de Jong tidak pernah mengeluarkan statement bahwa dia tidak mau bermain untuk MU. Nggak pernah keluar itu. Dan dia juga bilang, pada saat klub sudah tahu pemainnya, kalau seandainya pemainnya tidak mau datang, klub itu tidak akan mengejar. Apalagi MU yang klub besar. Nah, bahwa faktanya MU masih mengejar, artinya peluang masih ada untuk datang. Seorang Ten Hag yang kita tahu punya pride yang sangat tinggi. Dan si Van de Kraan wartawan ini sudah bicara dengan Dursun, agennya De Jong. Maka dari itu dia, orang ini Van de Kraan juga diinterview sama Sky Sport, jadi setelah gue kemarin keluarkan statement itu, baru next day-nya dia diinterview sama Sky Sport. Apa yang gue bilang, dia bilang juga di sana. Coach, game pertama kemarin membuat banyak sekali berubah ya fans MU. Satu yang punya harapan besar dari hasil pramusim, akhirnya ya balik lagi ke setelan pabrik. One thing. Nomor 2, Ronaldo. Yang semula banyak sekali yang kecewa Ronaldo. Bukan, tidak ada yang meragukan skillnya, tingkat dewa Ronaldo, tapi attitude-nya ya. Attitude-nya yang menjadi perusahaan. Ya udah, lalu mau pergi aja. Tapi kemarin
terbukti bahwa Ronaldo memang masih dibutuhkan untuk menyelamatkan MU. That's for sure. Maka dari itu gue berani bilang di preview gue bilang Ronaldo ini harusnya nggak jadi starter dan tidak jadi. Kenapa? This is the moment untuk Erik ten Hag menunjukkan bahwa he's the boss, bukan Ronaldo. Bahwa dia setelah itu harus main karena dalam posisi nggak punya banyak pilihan dan dalam posisi tertinggal bahkan, ya kan? Kalau seandainya kemarin MU unggul 3-0, I guarantee you Ronaldo nggak bakal main. Tapi kemarin dia nggak punya pilihan. Jadi Erik ten Hag juga tidak mengutamakan egonya dia. Dia mengutamakan kepentingan klub. Dan klub pada saat itu butuh Ronaldo. Dan gue rasa dengan tidak memasang dia sebagai starter itu sebuah gesture, sebuah Erik ten Hag menunjukkan bahwa ya ini sanksi lu. Mungkin tidak berat, tapi lu jangan macam-macam lagi. Next time you do, gua akan kasih sanksi lebih berat. Dia sudah menunjukkan itu. Dan coach memang tidak gampang untuk MU untuk bangkit, terutama Ten Hag untuk bangkit mengangkat MU karena apalagi ya karena satu nggak masuk UCL, nomor dua budget yang diberikan oleh Glazer family kecil banget. Lu kalau mau merubah kasih budget lebih gede dong. Ini hanya dibatasin 100-120 juta dolar doang. Ini yang mau diprotes sama fans MU yang di Inggris ya. Mereka bilang mereka mau walk out pada saat matchnya Liverpool lawan MU di minggu ketiga. Dan mereka juga mengeluarkan statement, tolong app-nya MU di handphone di uninstall semua. Kalau ada jangan diinstall. Jangan beli merchandising, jangan beli jersey. Jangan nonton bola. Jadi banyak rentetan yang mereka tahu bahwa Glazer ini cuma ngincer duit. Di situ kita sikat. Kita sikat di duitnya bahwa bahkan ada satu konsorsium lagi orang yang menawarkan yang raja properti itu hostile bid yang mengatakan ya udah ini udah waktunya kalian pergi, kita mau ambil alih. Nah, sampai segitunya. Jadi gue juga agak kaget kok si Murto ini sangat alot karena dari awal transfer window buka mereka sudah approach Frankie de Jong, mereka approach Anthony, mereka approach Timber sampai akhirnya Darwin Núñez sekalipun Darwin Núñez sampai akhirnya mereka Timber memperpanjang kontrak, Anthony nggak ada kabar lagi. Kalau seandainya lu mau hemat, gue masih bisa terima. Tapi kalau Erik ten Hag bilang gue butuh Frankie de Jong at all cost karena ini pemain jenderal gue, nggak perlu dihemat. Hemat dengan pos-pos lain kayak dia beli Malaysia 17 juta, Eriksen dapat gratis. Lisandro Martinez 50 juta agak kemalan, masih is okay lah. Mungkin dia punya kontribusi, tapi kalau dihitung-hitung Arsenal, Chelsea dan lain lebih besar. Padahal itu tim yang peringkatnya lebih tinggi ya. Lu kalau mau ngejar, lu mestinya spend lebih banyak dong. Betul, mestinya spend lebih banyak. Makanya, ini yang diprotes sama fans MU yang di Manchester bahwa ya kita nggak bisa terima sikon seperti ini. Makanya movement Glazer out mengemuka lagi. Karena juga kita tahu bahwa 10 tahun terakhir MU spend banyak banget. Cuman itu kan di bawah Woodward. Betul. Nah, kalau seandainya dia mau masuk ke era baru dengan lebih menghemat, gue sih masih bisa terima itu, nggak ada masalah. Hanya make an exception pada saat tim lu dirombak, lu kehilangan banyak pemain engkang, at least 1-2 pemain jangan dihemat. Kayak MCT dengan Haaland, kayak Núñez dengan Liverpool nggak dihemat, yang lain dihemat. Coach, lu malas banget ngomentarin Spurs sekarang leading nomor 1 ya? Enggak, itu kebetulan aja. Apa sih salahnya Spurs ke lu tuh, Coach? Ya salahnya klub bola apaan itu pakai logo ayam di atas bola itu. Klub apaan tuh? Enggak gini, orang bilang mereka menang 4-1 ya. Bukannya MU yang terpuruk itu pernah menang 9-0 1-2 tahun yang lalu. Iya kan? Dan gue nggak heran karena Soton ini sering kalah dengan skor besar. Kenapa? Mereka nggak mau defense. Tapi sering menang juga. Siapa? Dulu Soton itu berapa kali ya menggagalkan kemenangan juara-juara IPL ya. Cuma jadi kalau menang 1 ya nggak heran dengan gaya Soton bermain, gue nggak heran. Cuma belum terbukti, ini sama sekali nggak bisa jadi parameter. Coach, kita ngelihat penampilan dari 2 orang bintang IPL yang baru, yaitu Núñez dan Haaland. Menunjukkan kalau kualitasnya memang ini. Lu dulu sempat meragukan Núñez apakah bisa
perform atau bukan tidak. Meragukan karena gue kurang melihat karena kita jarang dia bermain di liga ya. Tapi kalau si Haaland kan gue udah yakin banget. Cuman sekali lagi ini masih match pertama, kita nggak bisa juga menganggap bahwa Nunes ini akan on fire. Tapi kalau Haaland memang ini pemain berkualitas. Kita semua kenal dia. Itu penalti. Kalau striker yang lain itu belum tentu dapat. Dia begitu cepat mengejar bola dan menggeser bola ke kiri sehingga dapat penalti di usia 22 tahun. Itu luar biasa. Sama gol ketiga itu kita akan gol kedua kita akan sering lihat gol-gol kayak begitu. Di mana true pass dia dribbling, finishing. Pep dan demikian happy banget dapat striker murni lagi ya. Setelah keluarnya Aguero ya. Ya, karena 1 tahun terutama musim lalu lah. Dia itu benar-benar harus berpikir siapa yang hari ini gue taruh sebagai false nine. Kadang Foden, kadang Mahrez, kadang De Bruyne, kadang jadi dirotasi karena dia nggak punya striker. Sekarang strikernya udah jelas, jadi Bernardo Silva, Gundogan sama Kevin De Bruyne itu bisa dirotasi. Oke, Coach, kita lihat ke nyebrang kita, jangan ke IPL aja, kita lihat di Ligue 1 ya, di mana ada 2 pemain yang kemarin agak meredup ya, yaitu Neymar dan Messi. Messi hanya top di ujung-ujung aja dan kemarin langsung ngamuk dalam game pertama. Ya, dan Mbappe nggak main ya kemarin. Ya, kita tahu bahwa Messi sama Neymar ini kan temenan ya. Jadi mereka sudah pernah bermain bareng di Barcelona dan klop banget. Dan golnya si siapa namanya Messi yang bicycle kayak gitu emang luar biasa di usia seperti itu. Tapi ya kembali lagi ini masih match pertama. Dan PSG pun seperti MU masuk ke era di mana there is no bling bling anymore. Ini statement yang dikeluarkan oleh CEO-nya. Nggak ada foya-foya lagi, maka dari itu banyak pemain dijual yang gajinya tinggi, yang nggak perform, mereka datangkan pemain muda yang nggak begitu kenal di luar. Tapi that's okay selama kombinasinya mix antara pemain muda sama pemain senior yang mereka sudah miliki itu bagus. Porosnya itu kan udah top. Messi, Neymar, Verratti, Kimpembe, Marquinhos, ini udah Donnarumma, udah oke lah. Dan samping-sampingnya bisa di-mix, diberi kesempatan kepada pemain muda. Karena target PSG itu kan nggak beda sama City, yaitu Champions League. Bukan sesuatu yang belum pernah mereka ambil ya. Iya, betul. Dan kita lihat apakah bisa atau tidak. Coach yang baru Apa? Coach yang baru? Galtier ini kan sudah menunjukkan juara dengan Lille ya. Terus dia pindah ke Nice. Ini gue lihat bukan hanya Galtier tapi lebih kerjasama antara Dirteknya Campos dan Galtier. Jadi mereka menunjukkan bahwa kita boleh punya duit sekarang, tapi bukan berarti kita foya-foya, bukan berarti kita diperas oleh klub-klub yang mau jual pemainnya ke kita. Nah, ini yang gue sebut tadi sama kayak MU, mereka masuk ke era baru. Mereka masuk ke era baru, Dirtek sama pelatihnya dipecat, diganti oleh 2 pelatih dan 2 sosok yang sudah punya jam terbang tinggi di Perancis. Dan harusnya Galtier ini lebih punya pattern bermain dibanding Pochettino. Harusnya tidak tergantung, maka dari itu dia berani datangkan banyak pemain muda yang kita tidak kenal. Ya, we'll see apakah itu menghasilkan result yang bagus atau tidak, karena sepak bola itu yang orang lihat hanya di lapangan cetak gol, tapi orang tidak lihat di ruang ganti, hubungan antar pemain dan pelatih apakah cocok enggak, apakah ego pemain ini bisa diredam. Sama Galtier ini kita belum lihat. Coach, lu kan kadang-kadang agak cenayang dia, terutama ngeramal pelatih akan kemana. Pochet kira-kira akan kemana ya, Coach, berlabuhnya? Pochet sih kalau gue bilang reputasinya masih bagus ya. Jangan kaget kalau dia kembali ke Spanyol. Karena atau ke IPL? IPL gue tidak yakin ya, kecuali ada pelatih yang dipecat, which is feeling gue Tuchel, bisa jadi Pochet kalau belum dapat job dia kembali ke IPL. Tapi gue rasa dia lebih happy di Spanyol daripada dan lebih cocok di sana juga kali ya. Mungkin duitnya lebih banyak di Inggris ya. Tapi kalau bikin dia happy itu, dia itu lebih happy di Spanyol dengan budayanya, bahasanya dan. Kita berandai-andai, apakah dia akan menjadi pengganti Tuchel yang baik? Sangat bisa. Karena Chelsea memiliki squad yang tetap bagus walaupun kehilangan Werner sama Lukaku.
squadnya itu tetap masih bagus. Datang Koulibaly dan Sterling, Christensen pergi, Alonso juga pergi, tapi Cucurella sudah dia beli. Jadi every position itu terisi. Jadi untuk gue nggak ada alasan bahwa Chelsea nggak perform lagi. Tidak hanya menang. Gue kalau jadi Todd Boehly, I will not accept hanya menang berdasarkan menghalalkan segalanya untuk menang. Karena this squad is too good, too expensive untuk hanya menang. Jadi Todd Boehly harus minta kembali tergantung Tuchel. Kalau dia kepala batu mempertahankan 3-4-3-nya, ya gue rasa berat. Dan Chelsea kemarin menang lewat penalti, tapi mainnya nggak bagus. Jangan dipikir mainnya luar biasa. Enggak, mainnya nggak bagus. Tapi karena menang, orang nggak protes. Oke. Ya kan? Selalu begitu ya? Ya, dan kita lihat apakah bisa seperti ini. Dan kalau Tuchel tetap kepala batu, ya gue udah bilang di beberapa program juga, gue lihat ini Tuchel bisa jadi pelatih pertama yang dipecat. Kita lihat apakah biasa kalau dengar nama-nama pelatih bener skor yang susah. Menang kalah agak susah. Oke, gue mau minum dulu coach. Kayaknya ada pesan sponsor coach, silakan. Ya betul sekali. Buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo ini. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru, kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id. Dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah. Wow. Pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi selanjutnya. Oke, Coach, Bundesliga tidak banyak kejutan rasanya ya? Enggak, itu kemarin Munchen ngamuk ya. Eintracht Frankfurt dihajar 1 juara WL loh. Ya. Jadi Frankfurt dalam satu pekan 2 kali kalah ya, kalah juga di Eropa Super Cup ya. Ya, dan layak kalah. Memang Madrid turun dengan tim terbaiknya, tidak ada yang cedera, memang kalah kualitas. Cuman gue sempat kemarin nonton 30 menit ya. A bit boring match untuk gue. Jadi bahkan di awal-awal babak pertama Frankfurt itu dapat 2 peluang besar. Tapi karena mungkin first match Madrid nggak mau terlalu ngotot juga, takut cedera. Coach, benar nggak itu kalau menurut gue terlalu mengada-ada juga itu piala ya? Bayangkan juara UCL diadu dengan juara kelas 2-nya gitu lah. Iya. Dan di sini kelihatan bahwa gap-nya itu besar sekali antara kualitas UCL sama kualitas WL. Ya, tapi kita tahu juga UEFA kan IO. Jadi IO harus bikin event. Kalau nggak bikin event mereka nggak dapat duit. Dan lo kesel karena pelatihnya nambah koleksi trofi lagi ya? Enggak lah. Nggak usah disebut nama pelatihnya. Nanti lo lain lagi. Enggak tetap miskin taktik buat gue. I don't care what people say. Miskin taktik, fakir taktik. Oke, Coach, 3 liga akan mulai bermain ya kali ini minggu ini? Ya. Italia dan La Liga ya? Ya. Dua liga yang dua liga utama. Oke, kita ke La Liga dulu. Ya. Kalau kita lihat dari statistik 10 tahun terakhir yang juaranya 2 klub plus 1 aja coach ya. Ya. Barca, Madrid dan juga Atletico sempat nyolong 2 kali. Ya. Kalau seandainya Barca sanggup mendaftarkan semua pemain yang dia beli, which is 6 pemain sama yang diperpanjang, harusnya Barca yang punya peluang lebih besar untuk jadi juara tahun ini. Untuk jadi juara. Ini bukan karena lu gak suka Madrid kan ya? Bukan. Jadi nggak ada excuse lagi. Gini, gue selalu bilang 11 starternya Madrid itu luar biasa. Sulit untuk dikalahkan. Tapi mereka juga manusia. Ya. Pada saat cedera atau lagi main jelek atau pelapisnya itu nggak memadai. Contoh paling bagus musim lalu kan Madrid juara Champions League, juara Liga. Lawan Barca di kandang dibantai 4-0 hanya karena Benzema nggak ikut. Ya karena pelatih miskin taktik ini. Nah, maka dari itu those people di Madrid itu terlalu pede. Seolah-olah Modric sama Benzema itu nggak pernah cedera, nggak akan cedera. Seolah-olah kedua pemain ini selalu main bagus. Mereka kan manusia juga ya? Mereka manusia juga, maka dari itu gue bilang di atas kertas kedalaman skuad Barca lebih bagus
Apalagi dengan rekrutan Apalagi baru, dengan rekrutan itu lebih bagus. Jadi untuk gue Xavi udah nggak punya alasan lagi. Apalagi kalau ini sudah jadi didaftarkan, Alonso pun masih datang jadi pelapisnya Alba. Mengerikan ya. Mengerikan, betul. Dan kalau si Braithwaite sama Depay dijual pun nggak ngaruh sama sekali. Frenkie de Jong dijual nggak begitu ngaruh juga, sedikit karena dia masih tidak bermain ya? dalam posisinya. Nah, maka dari itu gue sih sampai detik ini gue tidak melihat kenapa kalau gue jadi Frenkie de Jong dengan apa yang manajemen lakukan ke gue akan pindah. Pergi. Karena banyak klub yang mau. Iya. Munchen mau, MU mau, Chelsea mau, dan ini 3 klub kayak yang bisa membayar gajinya Frenkie. Jadi why you have to stay? Lu itu udah dikerjain sama manajemen. Iya kan? 19 juta kagak dibayar, mintanya murah, terus gaji minta dipotong, apa-apaan gitu ya? Iya, ini kan kontrak yang sah. Sampai mereka bikin alasan bahwa kontrak tahun 2020 yang kontrak Frenkie de Jong diperpanjang 2020 itu nggak sah. Cacat hukum. Cacat hukum karena Bartomeu pernah melakukan tindakan kriminal, tapi nggak disebut tindakan kriminal apa. Jadi harusnya Frenkie de Jong ini sadar, gue mau ngapain lagi di sini, iya kan? Ini khasnya orang Belanda lah, Coach. Feeling gue ini cywar. Ini cywar sampai detik akhir, di mana Barcelona siapa yang kepala batu, siapa yang itu. Feeling gue tetap Frenkie de Jong akan pindah. Apalagi Liga Inggris Windowsnya ketutup 1 September ya. Kalau seandainya ini MU ya, MU bilang setelah diprotes sama fans-fansnya, Glazer berubah. Oke, Murto, lu sekarang ke Barcelona minta apa yang Barcelona inginkan, which is 80 juta, plus utangnya 19 juta kita lunasin. Itu Frenkie de Jong akan cabut langsung. Itu tidak dilakukan, makanya gue sempat nge-tweet 2 weeks ago kalau nggak salah, atau minggu lalu, lupa gue. Gue bilang, kalau Frenkie de Jong kecolongan sama Chelsea, itu MU tololnya nggak ketolongan. Karena yang ngedeal dari awal kan MU, bukan Chelsea. Sampai berminggu-minggu itu MU. Dan ditambah Ten Hag minta Frenkie de Jong karena dia bisa menjadi jenderal, dia yang mengatur. Harusnya diberikan tanpa menghemat. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi antara Glazer, Murto sama si Ten Hag. Tapi dari awal Ten Hag sudah dijanjikan, you get any players you want. Jadi semua pemain yang dia inginkan itu akan dibeli. Dan juga duitnya dibatasi. Nah, ini yang bikin gua agak bingung. Kok seperti ini? Kok dealing-dealingnya itu lama? Gue pikir ya, Coach, kan winter tahun lalu itu MU tuh nggak melakukan pembelian loh, yang zamannya Rangnick. Orang pikir Arsenal juga enggak ya, gue nggak mikirin Arsenal, itu urusan lu tuh, ya kan? Gue pikir mereka nge-save budget dong untuk nanti datang pelatih baru daripada Rangnick salah beli, mendingan ya udahlah, akan datang dikasih, cuman 100 atau 120 juta doang gitu, cukup apa? True, ya ini nggak make sense sama sekali. Harus out lah. Apalagi nanti kalau seandainya kita berandai-andai weekend ini hari Sabtu MU main kalah lagi atau seri bermain jelek, wah itu bisa ngamuk itu bisa ngamuk gitu. Kalau kalah lagi kayaknya MU harus dirukiah tuh. Ntar gue live commentary. Coach, sebelum kita membahas prediksi week kedua untuk IPL, kita akan komentar dulu Serie A yang juga akan bermain. Akankah gitu tim yang akan menjadi juara itu juga, Coach? Karena sekarang berpeluang lagi adalah Inter, AC Milan itu terutama ya. Inter Milan dan juga Juventus. Ya, gue bilang salah satu dari 3 itu. Lu nggak perhitungan AS Roma ya? Enggak, AS Roma sama sekali enggak. Dapat main bagus loh. Iya, enggak ada Dybala, Wijnaldum. Mau bagus kalau pelatihnya dia itu ya. Orang semua antusias ya, nggak usah juara. Mereka bilang kita bisa mempersulit Napoli dan lain-lain masuknya. Gue bilang masuk Champions League aja belum tentu. 3 tim ini, walaupun mereka tidak mendatangkan banyak pemain, itu udah solid. Juve banyak dong pemainnya. Juve mendatangkan Di Maria, Pogba, tapi Pogba cedera. Ya itu hukuman karma tuh. Ya. Nah, sementara si Lukaku kembali ke Inter. Diduetkan lagi aman. Jadi 3 ini udah solid. Sekarang nggak ada tidak ada cerita dalam sepak bola. Lu datengin 6, 7, 8 pemain ini langsung tune in, langsung menjadi juara. Nggak ada cerita itu.
Kedua, pemain yang didatangkan memang dari sisi kuantitas banyak, kualitas biasa aja. Ya kan, Wijnaldum itu diincar sama MU, Ten Hag nggak mau. Ten Hag nggak mau dia, akhirnya dia ke Roma. Kenapa dia ke Roma? Karena dia bisa bermain reguler agar bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi bukan karena Roma klub hebat. Mereka gabung semua berlomba-lomba agar bisa bermain tiap minggu biar bisa ikut Piala Dunia. Dybala keren dong. Dybala keren, betul. Cuman Dybala sekeren-keren Dybala di Juve juga tidak selalu jadi starter. Maka dari itu dia pindah agar dia bisa jadi starter. Oke. La Liga, Serie A, apa coach prediksi siapa yang akan jadi juara? Gue kalau dibilang jadi juara, gue nggak tahu karena tergantung banyak faktor, terutama cedera itu sangat penting. Oke. Tapi gue lihat antara tiga nih. Kalau 2 tahun sebelumnya kan AC dan Inter. Ya. Gue bilang Juve bisa mendekati sekarang. Tahun ini. Ya. Dan keempat itu feeling gue ya Napoli. Bukan Roma. Bukan Roma. Beneran, ini bukan karena gue anti apa, karena gue I know Mourinho itu seperti apa mainnya. Dan kembali lagi pemain-pemain ini bukan pemain tier 1, pemain tier 2 dan tier 3. Ada Temi loh, Temi Abraham. Ya elah, Temi Abraham itu buangan IPL. Gitu. Bahkan Zaniolo mungkin mau dijual ya. Karena Roma ini juga bukan klub yang jor-joran yang bisa beli semuanya. Iya. Wijnaldum kan loan. Dybala free transfer. Matic Sudah umur 49 itu. 39 mah gua kali. Oke, Koci. Baik, kita akan melihat prediksi-prediksi untuk pertandingan match ke minggu kedua ya. Ya. Dari ini Arsenal Leicester. Ya. Arsenal ketemu Leicester. Leicester kemarin seri lawan Brentford. Main di kandang, sekarang main di kandang Arsenal. Dan Leicester memang dari musim lalu nggak terlalu bagus. Yang bagus kan 2 musim yang lalu. Betul. Vardy juga udah habis, nggak ada penggantinya. Jadi apalagi Arsenal lagi percaya dirinya, lagi bagus dengan Gapsus ya. Dengan Gapsus, Zinchenko, Saliba main bagus, Tomiyasu sudah ikut latihan, mungkin dia bisa bermain. Jadi di atas kertas dengan segala situasi Arsenal lebih diunggulkan. Nah, yang harus dilakukan Arsenal kan sebanyak mungkin menang biar percaya dirinya meningkat gitu loh. Jadi untuk gue sih harusnya Arsenal menang. Dan kita nunggu Gapsus ngegolin ya, seperti di preseason. Kita nunggu Gapsus ngegolin, betul sekali. Oke. City, Bournemouth. Ya, Bournemouth ini klub-klub promosi dan klub promosi biasanya selalu keteteran. Bournemouth ya, Bournemouth ini nggak jauh beda, gue lihat mainnya kayak Brentford gitu loh. Jadi untuk gue sih main di kandang sendiri ini bisa jadi apa namanya, jadi lahan untuk ke Haaland lagi mencetak gol. Jangan-jangan Haaland kalau melihat begini top scorer ya, walaupun too early juga ya. Kalau prediksi gue nggak tahu jadi top scorer atau nggak, tapi gue bilang minimal 20 gol di IPL. Itu bisa, sangat bisa. Brentford MU. Ya, Brentford MU kalau gue bilang Ten Hag semoga sadar bahwa line up kemarin itu nggak bisa diturunkan lagi. Line up waktu babak pertama. Babak pertama. Jadi kalau gue jadi si Ten Hag, gue akan cadangkan Rashford. Gue pasang Ronaldo striker, di kiri Bruno Fernandes, Sancho, di kanan Elanga mungkin subs tapi Sancho. Karena nggak banyak pilihan juga. Di tengah, gue akan mainkan Eriksen, Van de Beek, sama McTominay karena nggak ada pilihan juga. Either Fred atau McTominay, salah satu yang jadi DM. Kan ada berapa pemain muda pilihan? Itu risky kalau gue bilang. Pemain muda bisa dimainkan, kalau unggul 1-2-0 baru mereka bisa Ini biasanya Ten Hag melakukan itu. Dan gue rasa dia belum yakin juga dengan pemain muda. Kemarin kan Garnacho yang masuk kan. Sama siapa lupa gue. But anyway, di kiri bukan Lucio tapi Malaysia dari awal. Malaysia dari awal? Ya. Martinez masih main? Kasih Martinez sama Maguire. Di kanan kasih kesempatan lagi ke AWB karena Dalot itu ancur-ancuran kemarin. Itu
Selama belum ada bek kanan baru, ya dia cuma bisa rotasi Dalot, AWB, Dalot, AWB. Karena Dalot kemarin diberi kesempatan dan jeblok, ya siapa tahu AWB mendadak. Kemarin Luke Shaw pun bermain tidak mengesankan, Coach ya. Luke Shaw pun demikian, maka dari itu gue bilang coba, at least ada perubahan. Karena kemarin itu nggak jalan. Saya tuh ngeri aja, Coach. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin bukan saya cenayang, cocokologi aja. MU itu main-main lawan-lawan tim kecil yang nama depannya B itu agak-agak berat loh ya. Bandung Raya, Brighton, Bandung Raya gitu juga ya. Apa Bournemouth, Burnley gitu ya. Brentford gitu ya. Ketemu Brentford lah. Brentford ini kalau menurut gue ya, kan dia. Brentford ini mainnya cukup bagus dari belakang sampai tengah. Tapi depannya itu jelek. Depannya itu benar-benar kontrol bola aja susah tuh. Untuk gue sih nggak ada alasan ya untuk nggak menang. Tapi kalau nggak menang tuh kebangetan. Kebangetan, betul. Untuk gue MU harusnya sehari Sabtu itu harusnya bisa menang. Mungkin harus diruat lah, dirukui atau apalah ya. The big match ya, match kedua Chelsea Spurs. Ya, Chelsea Spurs, Chelsea menang dengan bermain juga jelek. Sementara Spurs percaya dirinya meningkat setelah ketemu Southampton. Tapi jangan lupa Chelsea ini defense-nya salah satu yang terbaik. Beda dengan defense-nya Southampton. Jadi gue mau lihat sehebat apa lu sekarang. Buktikan lu bisa cetak gol nggak lawan Chelsea. Ya. Tapi kita juga tahu setiap tahun pasti ada kejutan dari ayam sayur ini, walaupun ujungnya keteteran juga. Cuman gue rasa ini lebih, kalau seandainya Spurs kalah, gue rasa itu bisa dibilang calculated loss. Calculated loss. Tapi kalau Chelsea kalah, ini bisa jadi panik. Karena memang dari sisi permainan nggak bagus kemarin. Beneran nggak bagus. Mereka menang 1-0 lewat adu penalti loh. Apa untung-untungan juga ya? Iya. Coach, kenapa sih Chelsea melepas Timo Werner, Coach? Karena gue lihat Tuchel ini gini ya. Kalau Tuchel pegang tim kecil atau tim papan tengah, feeling gue dia sudah rubah sistemnya. Tapi nampaknya dia itu diberi begitu banyak kepercayaan dari manajemen, sehingga dia bilang, ya udah, gue akan ambil pemain yang bisa bermain dengan sistem gue, which is 3-4-3. Kalau pemain 3-4-3 nggak bisa, akan gue buang. Pemainnya yang dikorbankan. Pemainnya yang bukan dikorbankan. Sistemnya bukan sistemnya. Karena Chelsea duitnya lagi banyak. That's different kalau dia pegang Everton atau West Ham atau Aston Villa. Dia pegang Chelsea di mana dia bisa dengan gampangnya jual beli pemain. Werner udah cabut, Lukaku cabut. Yang mau cabut ini Ziyech ya. Iya. Nah, belum mereka masih punya Pulisic. Jadi gue nggak tahu kalau gue lihat pergerakan Tuchel ujung-ujungnya masih 3-4-3 dan pemain dipaksa lagi bisa bermain atau tidak. Gitu. Oke. Liverpool Crystal Palace. Ya, kemarin Liverpool jelek ya. Ini peluang untuk Liverpool membuktikan bahwa kemarin itu hanya sebuah kebetulan. Ya. Tapi ketemunya Crystal Palace. Crystal Palace ini giant killer. Ya. Dan kemarin pun di babak 15 menit terakhir di babak pertama Arsenal kesulitan. Di babak kedua cukup imbang tapi mereka create chances sehingga Saliba sama Ramsdale itu adalah dua pemain terbaik. Nah, kalau dua pemain terbaik itu kiper sama stopper kan ada yang salah. Ya kan? Maka dari itu ini nggak boleh diremehkan. Yang jadi masalah kemarin, Thiago dimatikan, ditutup, dia nggak punya gerak. Tapi kalau gue bilang masalahnya kemarin Salah sama TA itu nggak main bagus dan nggak ada pelapisnya. Luis Diaz babak pertama bagus, habis itu hancur juga. Robertson nggak bagus juga. Tapi justru wingnya ini yang menjadi otaknya dari permainan Liverpool itu nggak berjalan. Nah, mau gantiin siapa? Benchnya jelek. Maka dari itu gue bilang Liverpool ini sama kayak Madrid, kepedean nggak beli pemain. Mereka kehilangan money, datengin Nunes, that's it. Jual Neco Williams nggak pernah main, Minimano nggak pernah main juga. Ramsey belum dimainin juga. Nah, jadi pemain kayak Robertson, TAA, Salah, Luis Diaz, kalau main jelek, I don't care. Minggu depan gue juga jadi starter.
it's not right untuk klub sebesar Liverpool. Jadi persaingan di antara mereka internalnya nggak bagus, tidak cukup. Iya. Jadi Liverpool ini harusnya beli bahkan di kiri mereka sudah punya Tsimikas. Tsimikas masih 2 level di bawah Robertson. Itu sama kayak Tierney, tinggal lurus itu doang bisanya. Nah, sementara pelapisnya si THA itu Joe Gomez. Joe Gomez kan lebih sering main center back. Itu juga nggak banget Joe Gomez ini. Jadi nggak banyak pilihan juga Klopp. Ini yang jadi masalah. Ini bisa menjadi batu sandungan tim-tim kayak begini menuju ke juara IPL. Karena praktis mereka juga bisa lihat City lebih kuat. Ya. Liverpool sama aja kayak tahun lalu. Cuman kehilangan Mane, Nunes datang. Mane juga luar biasa kemarin, musim lalu. Jadi nggak bisa dibilang mereka lebih bagus. Belum bisa, karena masih baru 1 match. Oke. Lagi pula window transfer masih belum ditutup ya, sampai masih September. 1 September. Ya. Oke, Coach, terima kasih. Itulah obrolan saya ya dengan Bapak pakai CK ya. Opa Koci yang lagi happy karena subscribernya makin banyak. Member ya. Member namanya. Domba. Ya. Domba premium, domba yang berani bayar. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kita juga punya Jasaye Special Road to Qatar yang juga akan tayang pada hari Minggu ya. Jadi kita menjelang Piala Dunia kita akan menambah frekuensi siaran seperti permintaan banyak teman-teman semua. Ya, silakan yang mau like, silakan yang mau komen, silakan yang mau subscribe. Nggak ada pemaksaan, seikhlasnya. Ya, bye-bye.